Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Baik, pelajaran kita atau kajian kita hari ini adalah kajian kitab akidah, salah satu kitab akidah yang kontemporer atau terbaru adalah kitab Sulamul Wusul ila ma'rifatil ilmi usul. Kitab ini adalah salah satu kitab yang begitu penting bagi kaum muslimin untuk diambil dan dibaca dan dipelajari, karena kitab ini adalah kitab yang mengandung tiga masalah ketauhidan. Yang pertama, kitab tauhid mengandung tauhid al-uluhiyah, kemudian mengandung juga tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari al-faslu al-awwal tauhidul ma'rifah wal itsbat, yaitu tauhid ma'rifah wal itsbat, tauhid untuk mengenalnya Allah dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan. Ya. Dan penulis buku ini adalah seorang ulama besar dari Saudi Arabia, namanya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Ya, Al-Hakami pernah berhaji, ya, pernah menjadi ulama besar di Saudi, ya, murid dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi, ya, salah satu ulama yang sekaliber ilmunya dengan Syekh Ibnu Baz, ya, atau Syekh Al-Utsaimin. Ya, kemudian hidup beliau itu sebelum Syekh Ibnu Baz. Ya, umur beliau tidak begitu panjang, tapi ilmunya sangat bermanfaat. Ya. Adapun Syekh ini juga salah satu murid terbaik, bahkan lebih bagus dari gurunya. Gurunya adalah Abdullah Al-Qara'awi, Syekh Abdullah Al-Qara'awi, tapi beliau lebih baik dan lebih tinggi ilmunya daripada Syekh beliau. Ya, punya karangan dalam masalah syair, dalam masalah akidah dan lain-lain. Dan beliau sangat banyak menghafal syair dan mencintai syair-syair Arab. Beliau sangat mencari syair-syair Arab. Ya. Kemudian bab pertama kita akan mempelajari bab tauhid asma wa sifat atau tauhid al-itsbat. Ya, al-itsbat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi inqisamit tauhid. Faslun fi inqisamit tauhid ila naw'ain wa bayanin naw'il awwal wa huwa tauhidul ma'rifah wal itsbat. Yang artinya satu judul dalam masalah pembagian tauhid.
yaitu tauhid terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tauhid al-ma'rifah, mengenalnya Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ini termasuk tauhid ar-rububiyah dan tauhid uluhiyah. Wal itsbat, dan tauhid al-itsbat yaitu menetapkan bagi Allah bahwasanya Allah itu yang berhak disembah, yang berhak dijunjung, yang berhak dipuji, ya. Tauhid atau dengan nama lain adalah tauhid al-uluhiyah. Al-faslul awal tauhidul ma'rifah wal itsbat. Subbab yang pertama adalah tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Qala an-nazim Syekh Hafidz Al-Hakami mengatakan, awal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Yang artinya kewajiban yang pertama bagi seorang hamba adalah mengenal Ar-Rahman dengan tauhid, mengenal Allah dengan tauhid, ya, mengenal Allah dengan tauhid. Jadi bagi seorang hamba selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita yang pertama adalah mengenal Allah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ibadah, ya. Yang sangat dijunjung tinggi adalah dalam masalah salat, doa, ya, mengharap, raja, ya, menyembelih dan yang lain-lain. Jadi kita hal yang berikut tadi, yang tadi harus kita tauhidkan, harus kita esahkan Allah dalam perkara menyembelih, mengharap, ya, beribadah, menyembah, berdoa harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita, ya, memberikan hal ibadah tersebut kepada selain Allah. Kalau kita memberikan hal tersebut ibadah, menyembah, ya, kemudian mengharap, raja, menyembelih kepada selain Allah, maka itu adalah syirik, ya, yaitu kebalikan dari tauhid, ya. Idh huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayya man yafhamu. Artinya tauhid ini adalah perkara yang paling besar dari semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah yang terbesar, yang paling besar di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa naw'ani ayyam man yafhamu, yaitu dua jenis, ya, maka pahamilah. Itsbatu dzatir Rabbi jalla wa ala asma'ihil husna sifatihil ula. Yang pertama adalah menetapkan bagi Rabb, Tuhan Jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi, asma'ihi al-husna sifatihil ulia, yaitu kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang baik, yang sangat baik, dan sifat-sifatnya yang tertinggi, ya. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan semena-mena sesuai apa yang kita mau, tidak. Nama Allah semuanya husna, dan kita harus menamakan nama Allah dengan sesuai dengan dalam hadis dan dalam Quran, ya. Kemudian setiap nama Allah itu punya sifat, seperti Ar-Rahim punya sifat rahmat, ya. Kemudian Ar-Razzaq, ya, punya sifat Ar-Rizq, pemberi rezeki, ya. Al-Mulk, Al-Malik punya sifat Al-Mulk, yaitu menguasai, ya. Seperti yang lain juga sebenarnya Al-Wahhab, maha pemberi, ya. Al-Wahhab artinya maha pemberi, Allah memberikan semua yang dia punya kepada hambanya, ya. Wa sifatihil ula, dan sifat Allah juga maha tinggi, ya, maha tinggi, bukan seperti sifat makhluk, ya. Sifat makhluk tidak tinggi, ya. Misalnya kita sebutkan sifat Allah maha tinggi adalah Allah mendengar, artinya Allah maha mendengar, ya. Beda dengan pendengaran makhluk, ya. Kalau makhluk mendengar hanya bisa mendengar dengan 100 meter, 200 meter, 1 kilometer. Tapi kalau pendengaran Allah adalah mencakup alam jagat raya ini, bisa mendengar apa yang ada dalam hati manusia, apa yang dia bisikkan kepada temannya bisa dengar, ya. Apa yang dibicarakan oleh semut bisa Allah dengar Subhanahu wa taala, ya. Beda dengan manusia, ya. Apa yang dibicarakan oleh semut
manusia tidak paham, tidak bisa mendengar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu. Dan beginilah semua nama Allah dan sifat Allah yang maha tinggi, ya. Tidak ada kekurangan dan tidak ada kejanggalan. Yang ada adalah kesempurnaan. Semua nama Allah yang terbaik dan sempurna, dan juga sifat-sifat Allah maha sempurna, ya. Seperti Allah maha melihat, beda dengan manusia, ya. Misalnya Allah maha melihat apa yang ada dalam hati kita, ya, apa yang kita niatkan. Allah maha melihat apa yang ada dalam kegelapan, ya, apa yang ada dalam keterangan, dalam cahaya yang terang, ya. Beda dengan manusia. Manusia tidak bisa melihat dalam kegelapan tanpa ada cahaya, tanpa ada lampu, ya. Tapi Allah maha melihat, ya. Manusia tidak bisa melihat isi hati seseorang, tapi Allah maha melihat. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah berfirman, sesungguhnya Dia maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, ya, dalam hati makhluknya, ya. Kita lanjutkan, wa annahu rabbul jalilu al-akbar al-khaliqul bari wal musawwir. Nah, ini salah satu misal bagi nama-nama Allah yang punya sifat. Misalnya wa annahu rabb, dan bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, itu nama lainnya adalah Ar-Rabb, ya, Ar-Rabb. Ar-Rabb artinya adalah yang mendidik alam semesta, yang mengayomi alam semesta, yang menjaga alam semesta, yang memperbaiki alam semesta, ya, yang menguasai alam semesta dan menguasai alam semesta ini. Itulah artinya Ar-Rabb, ya. Dan Ar-Rabb ini juga punya sifat, ya. Sifatnya adalah Ar-Rububiyah, maha mendidik. Allah yang maha mendidik alam semesta ini, baik itu jin, manusia, malaikat, tumbuhan, ya. Kemudian bahan-bahan yang tidak bergerak, yang tidak punya nyawa, semuanya diatur oleh Allah, ya. Baik itu planet, baik itu jagat raya, ya, langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semuanya Allah mendidik dan menjaganya, ya. Jadi Allah yang menguasai alam jagat raya ini. Al-Jalilu artinya Allah yang maha mulia. Al-Jalilu Allah yang maha mulia, ya. Allah maha mulia di atas segala kemuliaan, ya. Ada orang yang banyak ilmu mulia, tapi Allah maha mulia, ya. Ada orang yang banyak harta mulia di kalangan manusia, tapi Allah, ya, sangat mulia, lebih mulia, maha mulia dari orang tersebut yang punya harta, ya. Al-Akbaru artinya Allah yang terbesar. Nah, ini salah satu yang nama Allah yang kita dengar tiap hari, ya. Sifat Allah yang kita dengar tiap hari. Allahu Akbar ketika azan. Apa artinya Allahu Akbar? Allah maha besar. Al-Akbar, ya. Artinya Al-Akbar adalah Allah maha besar dari segala sesuatu, dari segala makhluknya, dari bumi ini, dari matahari, dari planet-planet, bintang-bintang, dan alam semesta. Allah maha besar, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, bumi itu punya 7 lapis, ya. Langit juga punya 7 lapis. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, ya, antara lapis langit dengan langit yang berikutnya 500.000 tahun perjalanan dengan kendaraan yang sangat cepat, ya. Dan juga tebal satu langit, ya, itu juga perjalanan 500.000 tahun dengan kendaraan yang sangat cepat, ya. Bayangkan. Dan kemudian di atas 7 lapis langit ini ada Arsyur Rahman, ada Arsy, tempat bersemayamnya Allah, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di atas Arsy ada kursinya Allah, tempat duduknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kursi dalam ayat Al-Kursi, ya, wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua langit dan bumi, ya.
mencakup semua langit dan bumi. Jadi kursi Allah SWT lebih besar dari langit dan bumi, ya. Al-Akbar artinya tadi adalah Allah Maha Besar, ya. Allah Maha Besar dari semua pekerjaan kita. Allah Maha Besar dari kegiatan sehari-hari kita. Ketika azan berkumandang, maka marilah kita menjawab, ya, memenuhi panggilan azan. Karena di waktu azan Allah lebih besar daripada pekerjaan kita. Allah lebih besar daripada profesi kita, ya. Misalnya kita sedang mencuci baju atau sedang memotong kayu, maka ketika azan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hendaknya kita, ya, diwajibkan dan diharuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena Allah Maha Besar ketika itu, ya. Allah memanggil kita untuk menyembahnya, ya. Ketika azan Allah sangat besar dan paling besar dari pekerjaan kita yang sedang kita kerjakan, ya. Itulah arti Allahu Akbar. Al-Khaliqul Bari, Al-Khaliq artinya adalah pencipta, ya. Punya sifat Al-Khalq, menciptakan. Jadi Allah lah yang menciptakan, ya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, ya. Baik itu jin, baik itu malaikat, ya, baik itu manusia, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Al-Bari artinya adalah yang menciptakan juga, ya, menciptakan juga, ya. Al-Bari artinya yang menciptakan, ya. Kalau Al-Khaliq menciptakan dari awal, Al-Bari juga yang menciptakan dari awal. Wal Musawwir artinya Allah Maha pembuat bentuk. Allah yang membuat bentuk. Allah yang membuat bentuk kita, ya, bentuk hewan dan makhluk-makhluk yang lain, ya. Allah yang Maha membuat bentuk, ya. Kemudian selanjutnya marilah kita membaca sedikit penjelasan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, ya, salah satu ulama besar di Saudi Arabia. Kata beliau, awal wajibin faradhahu Allah azza wa jalla 'ala al-'abidi huwa ma'rifatur rahmani ay ma'rifatuhum iyyahu bitauhid alladhi khalaqahum lahu wa akhadha 'alaihim min mitsaq bihi thumma fatarahum syahidina muqirrina bihi thumma arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubahum 'alaihim. Artinya adalah, ya, kewajiban yang pertama kali adalah mengenal Allah SWT bagi seorang hamba, ya, mengenal Ar-Rahman, mengenal Allah, ya, karena Ar-Rahman juga Allah, ya. Jadi Allah salah satu nama Asmaul Husna dan masih banyak nama-nama Asmaul Husna, ya, yang dalam hadis dan dalam Al-Quran ada 99. Namun Allah masih menyimpan nama-nama beliau di Lauhil Mahfuz, ya, lebih dari 99, ya. Ai ma'rifatuhum iyyahu bitauhid, yaitu mereka harus mengetahui Allah SWT dengan mengesakannya, ya. Alladzi khalaqahum lahu wa akhadha 'alaihim mitsaq, ya. Allah telah mengambil perjanjian waktu menciptakan kita dulu, ya. Tsumma fatarahum syahidina, kemudian Allah beri kebiasaan bagi manusia, ya, bagi manusia untuk menyembahnya yang esa, itu fitrah, ya, karena Allah telah memberi kita fitrah, ya, itu tabiat manusia. Kalau ditinggalkan pasti dia menyembah Allah, ya, tidak menyembah jin, tidak menyembah pohon atau tidak menyembah patung, karena itu fitrah manusia, ya. Syahidina muqirrina bihi, ya, mereka dulu ketika Allah SWT menciptakan manusia, mereka sudah mengikrarkan, sudah mengetahui dan bersaksi bahwa Allah Maha Esa, Allah penciptanya, ya. Tsumma arsala bihi rusulahu ilaihim, kemudian Allah SWT mengirim
rasul-rasulnya, para rasul kepada mereka, dan menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka, ya, karena untuk memberi petunjuk bagi mereka. Id harfu ta'lili li awwaliyati wujubi ma'rifatil ibadi rabbahum tabaraka wa ta'ala bitauhid. Maksudnya adalah supaya mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, ya, yang maha tinggi satu, dan wajib mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Huwa min kulli al-awamir, ya. Kewajiban pertama adalah tauhid, ya, dari semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jam'u amrin wa huwa khitabullah azza wa jalla al-muta'alliq bil mukallafin bi sighatin tastad'i al-fi'la, ya, a'zam kama anna diddahu min asy-syirk wa ta'lil wa tamtsil huwa a'zam al-manahi. Maksudnya adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang paling agung, yang paling besar, perkara yang sangat luar biasa, ya. Ya. Kebalikannya juga, ya, yaitu perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirk, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Syirik adalah perkara yang haram, yang sangat besar dosanya, ya. Apabila kita tidak taubat kemudian meninggal, maka akan kekal dalam neraka, ya. Maka siapa saja yang berbuat syirik harus bertobat. Ini adalah dosa yang paling besar, ya. Wat ta'tili wat tamtsili huwa a'dhamul manahi. Kemudian juga ta'til, ya, menghapus sifat-sifat Allah, nama-nama Allah juga termasuk perkara yang diharamkan yang sangat besar, ya. Perkara haram yang sangat besar adalah menghapus nama Allah, menghapus sifat Allah, ya. Ada sebagian sekte Islam, aliran Islam yang menghapus nama Allah, ya. Dia mengatakan tidak ada nama Allah, tidak ada sifat Allah, seperti Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, bahkan firqah Jahmiyah atau aliran Jahmiyah mengatakan tidak ada yang namanya nama Allah, tidak ada yang namanya sifat Allah, ya. Itu cuma huruf-huruf saja. Wat tamtsil, di sana juga ada orang sebagian sekte Islam yang menyerupakan makhluk dengan Allah, atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Ada seperti siapa? Syiah misalnya, ya. Syiah dan kawan-kawannya, ya. Huwa a'dhamul manahi, ini juga termasuk perkara yang dilarang, ya, perkara yang besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengarang sini, ya, menyamakan antara syirik, ya, kemudian menghapus nama Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah perkara yang sangat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza la yadkhulul 'abdu fil Islam illa bih wa la yakhruju minhu illa bididdihi wa lam yuzahzahu 'anil nari wa yadkhulu al jannata illa bih. Dikarenakan tauhid ini, maka seorang hamba tidak akan masuk Islam kecuali dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, tiada Tuhan. Ini tauhid, kalimat tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa abduh, dan hambanya, ya. Wala yakhruju minhu illa bididdih, dan seorang hamba tidak akan keluar dari Islam kecuali dengan syirik, kebalikan dari tauhid, ya. Kalau dia syirik misalnya, ya, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah jin, menyembah patung, ini adalah syirik besar, ya, kufur, mengeluarkan dia dari Islam, ya. Barang siapa yang menyembah patung kemudian dia mengatakan saya orang Islam, yakinlah bahwa dia bukan Islam, tapi dia musyrik. Dan Islam artinya musyrik, ya, musyrik karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, telah
menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan patung yang dia sembah, ya. Kemudian walam yuzahzah anin nari wa yadkhulul jannah illa bi. Dan seseorang hamba tidak akan masuk, ya, surga dan diangkat dari neraka, dijauhkan dari neraka kecuali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Jadi seorang hamba yang muslim, yang mukmin, yang muhsin harus mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, kalau dia nggak mengetahui konsekuensinya apa yang dituntut oleh la ilaha illallah, bisa jadi masuk neraka. Kalau dia sudah paham, maka dia insyaallah akan masuk surga dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Wala yakhludu fin nari wa yahrumul jannah illa bididdih. Ya. Kemudian poin berikutnya, ya, seorang hamba tidak akan kekal di neraka dan tidak diharamkan masuk surga kecuali dengan syirik, kebalikan dari tauhid, illa bididdih, ya. Kalau syirik maka akan mengakibatkan dia kekal di neraka, ya, dan diharamkan bagi dia untuk masuk surga, ya. Kalau masuk neraka disamakan dengan orang kafir, orang musyrik yang menyembah Isa, yang menyembah Uzair, ya, yang menyembah pohon, yang menyembah patung, ya. Walam tad'ur rusul ila syai'in qablah walam tanha an syai'in qabla diddih wa huwa ay at-tauhid, ya. Para rasul telah datang pada masa lalu sebelum Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh kepada selain tauhid, ya. Jadi semua para rasul, para nabi hanya memfokuskan ajaran pada tauhid, ya. Tauhid. Walam tanha an syai'in qabla diddih. Dan para rasul juga tidak melarang sesuatu sebelum syirik. Artinya maksudnya para rasul sebelum melarang yang lainnya, para rasul melarang kepada syirik, melarang syirik karena ini adalah sebuah dosa yang paling besar, ya, larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut, ya. Taghut artinya berhala. Ya, jadi, ya, tidak diutus seorang rasul kecuali telah memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang untuk menyembah berhala, yaitu taghut dalam bahasa Arab, ya. Taghut dalam bahasa Arab, ya, artinya sesuatu yang melampaui batas, ya. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, at-taghut itu ma tajawaza bihil 'abdu, ya, haddahu min muta'in atau matbu'in atau satu lagi ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min muta'in atau matbu'in atau satu lagi saya afwan. Yang penting ada 3, ya. Ibnu Qayyim mendefinisikan bahwa taghut itu apa-apa yang melampaui batas, ya, bagi seorang hamba, ya. Seorang hamba yang melampaui batasnya, ya, baik itu yang diikuti atau disembah, ya, au ma'budin au muta'in au matbu', ya, atau ditaati, ya. Itu adalah taghut. Misalnya, ya, ma'bud, ya, Buddha misalnya. Seseorang yang disembah oleh kaumnya, kaum Buddha. Ini adalah berhala, ya. Ini adalah berhala, ya. Atau orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh, ya. Ini adalah taghut yang disembah oleh manusia, ma'bud, ya. Seorang hamba yang telah melampaui batas, ya, sehingga manusia menyembahnya, ya. Ini tidak boleh, dilarang, syirik, mengeluarkan kita dari
Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak terjerumus dalam perkara syirik, menyembah berhala, ya. Au muta'in atau yang ditaati. Biasanya yang ditaati adalah pemerintah, ya, atau seorang ulama besar, ya. Misalnya seorang ulama besar dalam agama Yahudi atau Nasrani, ya, atau Nasrani, ya. Ini biasanya kaum Nasrani atau Yahudi menganggap ulama mereka, kemudian ahli-ahli ibadah mereka sebagai pembawa syariat baru, ya. Mereka taat padanya, taat mutlak, tidak boleh diingkari perintahnya, ya. Harus dituruti semua keinginannya, semua fatwanya, semua kata-katanya. Ini adalah sebuah yang ghulu, berlebihan dalam mengikuti para ulama atau para ahli ibadah. Biasanya terjadi dalam kaum Yahudi dan Nasrani. Ada juga dalam kaum Islam, yaitu dalam sekte Syiah. Syiah menganggap bahwa ulama-ulama mereka adalah suci, ya, seperti para nabi, maka mereka mengikutinya melampaui batas sampai menaatinya dalam masalah-masalah yang besar dan yang kecil. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh kita berlebihan mengikuti para ulama. Ya, kita harus juga berakal, memikirkan apa yang ingin dia katakan benar enggak, sesuai wahyu enggak. Itu harus kita pikirkan, ya, karena mereka adalah manusia biasa, ya, apalagi kalau seorang ulama, ya, seorang ahli ibadah, ya, tidak mungkin tidak luput dari kesalahan karena manusia. Beda dengan nabi dan para rasul. Mereka tidak akan salah dalam mengucapkan karena sudah dibantu oleh Allah, sudah diwahyukan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian satu lagi, au matbu'in, ya, atau yang diikuti, ya, yang diikuti banyak, ya, yang diikuti itu banyak, baik itu ulama juga, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat dan lain-lain. Kalau mereka mengikutinya secara berlebihan sampai mengerjakan segala apa yang dia katakan dan mengerjakan semua apa yang dia perintahkan, baik itu benar atau itu salah, baik itu tauhid atau syirik, itu adalah sudah ghulu atau sudah berlebihan kepada pemerintah atau tokoh masyarakat atau seorang ulama, ya. Dalam Islam tidak ada kesucian, ya, kecuali bagi nabi dan rasul saja. Adapun selain nabi dan rasul tidak ada kesucian pribadi dalam Islam, baik itu ahli ibadah, baik itu ulama, ya, tidak ada kesucian. Yang ada apa? Yang ada ketinggian ilmu dan banyaknya ibadah. Itulah yang ada dalam Islam, ya, bagi selain nabi dan rasul, ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit kesalahannya, ya. Maka boleh kita mengikutinya tapi tidak berlebihan, ya. Kita mengambil fatwanya, kata-katanya sesuai Al-Quran dan hadis, bisa dicek dengan Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian juga pemerintah, misalnya pemerintah kita, kalau dia memerintahkan kita kepada kemungkaran, pada hal yang buruk, maka tidak boleh kita mengikutinya. Kalau kita mengikutinya yang baik dan yang buruk, maka ini adalah berlebihan. Bahkan saya pernah dengar, ya, sampai patung Habibie sudah diukir, sudah dipajangkan. Ini tidak boleh, ya. Habibie memang seorang presiden, seorang jenius, tapi tidak boleh kita, ya, membuat patung. Ini bisa jadi nanti keturunan kita setelah kita bisa menyembahnya, karena dia adalah orang yang dikultuskan, orang yang dianggap hebat, pahlawan, ya. Maka dalam Islam haram membuat patung, ya, gambar saja haram, apalagi mengukir patung atau memahat patung, tidak boleh, haram. Walaupun untuk dipajangkan, yang hukumnya sudah haram, ya. Bisa saja nanti patung Soekarno yang ada di Jakarta itu disembah pada 1000 tahun kemudian, karena ini adalah seorang hebat dan seorang pahlawan. Maka Islam melarang untuk memahat patung, ya. Hukum memahat patung dalam Islam adalah haram, ya. Adapun
eh, menggambar dengan tangan, dengan pensil, dengan pulpen, maka itu juga jelas haram, ya. La'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar, ya, membuat gambar. Termasuk juga, ya, gambar-gambar dengan foto, ya, foto HP yang berlebihan, bukan untuk yang penting. Itu juga diharamkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz. Ya, foto yang enggak penting itu diharamkan kalau foto itu bernyawa, seperti foto binatang, orang dan lain-lain yang bernyawa. Maka Syekh bin Baz mengatakan tidak boleh kecuali untuk dokumen yang penting. Ya, foto untuk dokumen yang penting, seperti paspor, KTP, ya, rapor sekolah, ijazah dan dokumen-dokumen yang penting yang lain. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wahwa at-tauhid nau'an, yaitu tauhid ada terbagi dua seperti yang kita jelaskan tadi. Yang pertama at-tauhid al-ilmi al-khairi al-i'tiqadi al-mutadammin itsbat sifat al-kamal lillahi azza wajal. Tauhid yang pertama adalah tauhid pengetahuan, ya, yang datang kabarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yakinkan, ya. Tauhid ini mengandung sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang tidak layak, seperti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau menyerupakan Allah 100% seperti makhluk, tidak boleh. At-tasybih wa tamtsil, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah, tidak boleh. Ya, ini tauhid yang pertama. Tanzihahu an sifatin naqs wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma wa sifat. Dan, ya, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang kurang, ya. Ini namanya tauhid. Nama lain adalah tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ar-rububiyah artinya maha mendidik. Asma sifat yang Allah yang punya nama-nama dan yang punya sifat-sifat yang terbaik, ya. Jadi yang kedua, wasani at-tauhid at-talabi, yaitu tauhid meminta. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Salat kita misalnya, ini tauhid at-talabi, ya. Kemudian doa kita, ini tauhid at-talabi. Ya, kita meminta kepada Allah untuk diampuni dosa, untuk diangkat derajat, ya, untuk menyembahnya, menghinakan diri di depan Allah. Itu adalah tauhid at-talabi. Al-qasdi, yaitu yang kita sengajakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sengaja menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah yang maha kuasa, yang maha tunggal, yang telah menciptakan kita. Al-iradi, yaitu kita ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ibadatullah taala wahdahu la syarikalah, yaitu nama lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa tajridu mahabbatihi wal ikhlasu lah wa khaufuhu wa raja'uhu wa tawakkul alaih wa ridha bihi rabban wa ilahan wa waliyan wa alla yaj'ala lahu idlan fi syai'in minal asya' wa huwa tauhidu al-ilahiyah. Ya. Kemudian kita mengkhususkan kecintaan kita, keikhlasan kita, ketakutan kita, mengharap, kemudian bertawakal, menyerah diri, ya. Kemudian juga ridha, mencari ridha Allah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari semua ini adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharap pahala dari Allah dengan ibadah-ibadah yang tadi. Ikhlas, raja, mahabbah, ya. Wa ilahan, dan kita menyembah dengan sifat-sifat yang tadi, ikhlas dan seterusnya, menjadi hanya kita tujukan kepada Allah, kita ilah, ya. Kita jadikan Allah itu sebagai Tuhan sesembahan kita, sebagai pendidik kita, pendidik seluruh sekalian alam. Waliyan, dan
yang mengawasi kita, ya, yang membantu kita, ya. Wa an la yaj'ala lahu 'idla, dan tidak boleh kita menjadikan bagi Allah itu sekutu atau yang semisal dengan Allah, ya. Seperti orang Nasrani telah menjadikan Isa itu sekutu bagi Allah dengan menjadikan Isa sebagai anak Allah. Itu anggapan orang Nasrani, ya. Dengan menjadikan Maryam itu Roh Kudus itu adalah Tuhan ketiganya, ya. Fi syai'in minal asya' wa huwa tauhidul ilahiyah. Tidak boleh kita menjadikan sekutu bagi Allah dalam sesuatu apapun, ya. Dalam sesuatu apapun, walaupun dalam hal yang paling kecil. Misalnya kalau ada orang memaksa kita untuk menyembelih seekor ayam untuk jin, maka tidak boleh, ya. Karena ini adalah beribadah, menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kita harus niatkan dengan bismillah, dengan nama Allah, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyembelih ayam misalnya kepada selain Allah, maka telah syirik, ya. Syirik. Ini tidak boleh. Ya, dosa, dan dosa besar, bahaya. Wa huwa tauhidul ilahiyah atau tauhidul al-uluhiyah. Ini namanya adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi kita menyembah kepada Allah, salat, ya, berzakat, berpuasa, berhaji, kemudian salat duha dan yang lain, itu adalah tauhid kita kepada Allah, tauhidul al-uluhiyah. Al-Qur'anu kulluhu min awalihi ila akhirih fi taqriri hadaini tauhidain li'annahu imma khabarun 'anillahi 'azza wa jalla wa ma yajibu an yusafa bihi wa ma yajibu an yunazzahu an wa huwa tauhid al-ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Dan Al-Qur'an itu ya mengandung tauhid ini. Tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, ya. Dari awalnya sampai akhir. Ya. Dan juga tauhid ar-rububiyah. Bersama tauhid asma wa sifat. Jadi 3 tauhid ini ada dalam Al-Qur'an, ya. Baik itu sebuah kabar dari berita umat-umat yang lalu atau kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, atau kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk kita sifatkan Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa, ya, atau kita harus menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang kurang, ya. Bahwa tauhid al-ilmi, inilah tauhid ilmu, kita mengetahui bahwa Allah Maha Esa. Al-khabari, Allah yang memberitahukan kita bahwa Dia Esa. Al-i'tiqadi, kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, ya. Wa imma da'atun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khal'i ma yu'badu min dunillah fa huwa tauhid at-talabi. Adapun apabila ada seruan dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya, ini adalah tauhid at-talabi atau tauhid al-uluhiyah, ya. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fadzalika min huquqi tauhid wa mukammilatihi, ya. Dan yang kemudian, ya, selanjutnya perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban, ya, untuk taat kepadanya, maka itu adalah hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid, ya. Jadi hukum halal, haram, ya, makruh, sunnah, wajib itu adalah penyempurna bagi tauhid, ya. Yang intinya apa? Kita harus menyembah kepada Allah dan meninggalkan syirik dan ahli-ahli syirik, ya. Wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhid, dan dalam Quran juga ada kabar-kabar, ya, ada kabar-kabar bahwa Allah memuliakan ahli tauhid dan apa yang Allah berikan bagi mereka di dunia, ya, dengan kemenangan, membantu mereka dan memberi karamah mereka, keramat atau karamah, kemuliaan bagi ahli tauhid, ya, seperti Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api tidak terbakar. Kenapa?
karena dibantu oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Ini adalah mukjizat dan sebuah karamah bagi Nabi Ibrahim sekaligus kemuliaan baginya. Ya, fil akhirah. Dan di akhirat Nabi Ibrahim juga akan diberi kemuliaan dengan surga. Wa huwa jazaa'u tauhidi. Surga itu adalah balasan dari tauhid. Ya, tauhid seseorang. Ya. Wa imma khabaran an ahli syirik. Nah, Al-Qur'an juga banyak cerita atau kabar-kabar tentang ahli syirik. Ya, ahli penyembah berhala. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang Allah berikan bagi mereka di dunia berupa azab, ya, minan nakal wa ma yaf'alu bihim fil 'uqba, ya, dan siksaan, dan juga apa balasannya di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti bagi orang kafir ada azab yang pedih, ya, ada azab yang pedih. Orang musyrik kekal dalam neraka, ya, dan azabnya tidak bisa kita bayangkan, karena neraka itu tidak ada makanan yang mengenyangkan, tidak ada minuman yang melegakan. Yang ada apa? Makanan buah zakum yang berduri. Ya, kalau kita makan akan keselak di kerongkongan dan tidak bisa mengenyangkan. Buah zakum ini dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, ya, mirip seperti kepala setan. Ka'annahu ru'usus syayatin, ya. Kemudian air dalam neraka apa? Air yang mendidih, yang sangat pedih, yang sangat panas, ya. Titik didihnya paling tinggi, ya. Apinya juga titik paling tinggi, ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya masuk surga dan tidak masuk ke dalam neraka. Ya, fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhidi. Dan azab neraka ini yang kekal dalam neraka adalah balasan bagi orang yang meninggalkan tauhid, yang berpaling dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya orang munafik, orang musyrik yang menyembah berhala, orang kafir yang tidak mau masuk Islam, orang ateis, dan yang lain-lain. Ya. Baik, poin berikutnya adalah apakah di negeri Islam ada yang namanya syirik? Ada, ya, ada. Ya, tapi lebih sedikit daripada negara-negara kafir, ya. Kafir. Di sini kita di Indonesia misalnya ada orang-orang yang menyembah kuburan, ya. Kenapa kita melarang menyembah kuburan? Karena pada masa Nabi, ya, orang Quraisy pada masa Nabi mereka menyembah kuburan. Ya, patung pada masa Nabi yang disembah sebelum Islam menang adalah orang-orang soleh. Ya, pada masa jahiliyah kaum Quraisy dan Arab menyembah kuburan. Ya, bukan kita melarang, tapi itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bandingkan dengan sekarang kondisi kita di Indonesia, ya, ada sebagian orang yang menyembah kuburan, meminta kepada kuburan, meminta kepada wali, ya. Orang jahiliyah juga begitu, ya, meminta kepada wali. Al-Uzza, Wal-Lata, siapa itu? Orang-orang saleh awalnya, ya. Al-Lata itu adalah orang saleh, ya, kuburan orang saleh yang membuat apa? Membuat makanan bagi orang yang haji. Kemudian dia meninggal, orang-orang yang berhaji, orang-orang Mekah membuat patung buat dia. Itu Al-Lata. Ya. Jadi banyak sekali patung di sekitar Ka'bah pada masa jahiliyah itu orang-orang saleh pada asalnya. Ya. Patung-patung yang pada masa Nabi Nuh, ya, ditenggelamkan oleh Allah di Jeddah. Kemudian datang Amru bin Lu'ay, dia bawa ke Mekah, ke depan Ka'bah, ya, patung-patung orang soleh di Jeddah yang ditenggelamkan oleh Allah pada masa Nabi Nuh, ya, di pantai Jeddah. Kemudian datang Amr bin Lu'ay, dia bawa ke Jeddah. Dia dapat patung itu melalui mimpi dari salah satu setan, ya. Itulah yang disembah oleh para kaum jahiliyah, para Quraisy
kaum jahiliyah dulu. Sama ya, kalau seandainya di suatu tempat di Indonesia itu ada orang yang menyembah kuburan, minta doa kepada wali, ini adalah syirik. Orang jahiliyah juga meminta doa kepada wali, Allata, Al-Uzza, wa Manah, itulah orang-orang saleh. Ya, ini jelas ya. Insyaallah nasallah al-afiyah. Kita minta kepada Allah untuk tidak mendapatkan hal-hal tersebut, untuk menyembah Allah saja dan menjauhkan kita dari syirik. Nakhtatim, kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد